balik lupus. Ya, biasa itu, ya kan? Nah, maka telah kuatlah sifat yang mana sifat itu menjadi boros, dan sifat boros itu bersamaan dengan sifat tamak dan rakus pada Allah Ta'ala, pada dunia. Dari sifat tamak, rakus itu akhirnya juga boros, itu gandengannya. Nah, sifat kikir sama. Maka perhatikanlah akhlak itu agar jangan menyulitkan dari semua perbuatannya. Karena hubungan hati itu terputus daripada memperhatikan, menyelidiki hatinya. Kalau sudah hatinya putus dengan Allah, pasti dia hatinya nyambung dengan harta melulu. Bangun tidur terus kerja, harta melulu, putus, nggak ada hubungan dengan Allah. Paham sudah? Hatinya sudah beku. Maka engkau sibuk dengan pemberiannya, tapi tidak sibuk pada yang maha memberi. Artinya tidak bersyukur lagi kepada Allah Rabbul Alamin. Maka banyak ditanya, rezeki dari mana? Dari Allah, ya kan? Kalau rezeki itu dari Allah, berarti dia mengetahui yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki tadi diprogram, itu bukan dari Allah, tapi dari pengetahuan kepandaianmu. Kalau sudah dari pengetahuan kamu, pasti susah untuk bersedekah, karena perhitungannya untung dan rugi. Kalau rezeki dari Allah, kembali kepada Allah, nggak ada perhitungan, tidak ada perbandingan, iya kan? Kalau rezeki dari Allah, nah gampang. Tapi kalau rezeki dari manusia, mau keluar setengah mati. Bahkan sama istri saja nggak jujur. Nah, dapat pada 100.000, kasih istrinya 40.000, 60.000 masih disembunyiin, padahal istrinya yang dicintainya. Karena rezekinya dari manusia. Kalau rezeki dari Allah, innalillah wa innalillah, dari Allah kembali Allah. Gimana rezeki dari Allah? Berarti rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau tanya rezeki dari mana? Allah. Pada rezeki dari akal-akalan manusia tadi, pasti kekir. Sekali lagi, Quran, apabila kami berikan rezeki mereka dengan pengetahuan mereka, pasti mereka golongan makin kikir dan pelit. Coba, ini Allah Ta'ala dan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bukan golongan kikir. Bagaimana belum kikir? Memang yang dikasihkan belum ada. Maka kembalilah kepada membiasakan menahan. Menahan artinya hawa nafsu. Maka itu termasuk perbuatan akhlak. Dan memudahkan perbuatan dan menyulitkannya tergantung dari hatinya. Kalau memudahkan urusan orang, pasti urusan makan dimudahkan oleh Allah. Itu nasihat saya, coba dikaji ya. 17 saya nasihat itu dikaji, insya Allah menemukannya.
maka harta itu pada engkau menjadi seperti air, maka engkau tidak meminta pada air itu selain menahannya karena menunggu keperluan orang yang memerlukannya. Misalkan kamu punya perigi sumur kan, enggak mungkin air sumur itu kamu minum habis untuk mandi ya, tapi menunggu orang lain untuk membutuhkan air itu. Maka jadilah sumur, jangan jadi timba. Kalau timba bisa bocor, kalau sumur nggak bisa bocor. Tapi kalau sumur tidak ditimba, menjadi busuk baunya. Harta yang disimpan tidak diamalkan akan membusuk baunya. Semakin sering diambil dengan timba tadi, semakin segar air perigi itu. Paham sudah maksudnya? Kalau ditutup terus 1 bulan, nunggu 1 tahun, nanti baru ditimba, insya Allah nggak ada yang minum, nggak ada yang mandi di situ, karena baunya sangat busuk sekali. Maka jangan jadi sumur yang tertutup. Paham sudah? Ada waktunya menahan, ada waktunya memberi. Maka Allah mendatangkan akan hati yang selamat dari kedudukan ini, khususnya hati itu selamat dari akhlak-akhlak yang lain, sehingga tidak mempunyai hubungan dengan sesuatu yang sifatnya menyangkut pada dunia, hingga dirinya jiwanya berangkat dari dunia, putus segala hubungan dengan dunia. Maksudnya kalau kita beramal pada waktu sholat, waktu mengaji, waktu berzikir, harus putus dengan hubungan dunia ya. Dan tidak menoleh lagi kepada dunia, dan tidak merindukan kepada sebab-sebab dunia. Kalau ilmu 24 jam total zikir kepada Allah Ta'ala, kasihan anak istrinya karena tidak mengenal lagi yang namanya rupiah. Sehingga dirinya berangkat dari dunia, putus segala hubungan dengan dunia, tidak menoleh lagi kepada dunia, dan tidak merindukan lagi kepada sebab-sebab dunia. Maka ketika itu ia akan kembali kepada Tuhannya, disebut kembalinya jiwa yang tenang, disebut lagi bahasa nafsu mutmainnah, nafsu yang diridai oleh Allah Ta'ala, yang rela, ikhlas, yang masuk dalam golongan hamba Allah yang disebut tingkatan muqarrabin. Ya, orang-orang muqarrabin itu udah gak mengenal dunia, gak melihat dunia ya, dekat terus kepada Allah Ta'ala ya. Allah bersama orang-orang yang beriman, Allah bersama sama orang-orang yang bersyukur, Allah bersama-sama orang yang ikhlas, Allah bersama orang yang bersyukur, orang yang tawakal, bersama. Nah, kalau masih belum bersama, berarti belum mempunyai sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi yang demikian ini, akhlak yang demikian itu hanya dimiliki oleh para nabi-nabi dan orang-orang siddiqin, orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu akhirat. Dan baguslah, baik
banyaklah bagi mereka untuk menjadi sahabat dan temannya. Jadi jangan bergaul sama orang-orang yang rakus sama serakah, itu jangan digauli ya. Jadi pertengahan yang hakiki di antara dua tepi itu sangat sulit, bahkan lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Maka tidak bisa dibantah seperti orang menyeberangi Shiratal Mustaqim, itu rambut dibelah jadi 7 dan tajamnya seperti pedang. Kalau kita melewati pasti jatuh. Kalau orang yang tidak memiliki lutfiyah, kelembutan hati, jadi orang yang keras hatinya nggak bisa masuk surga. Hatinya manusia lebih keras dari batu, itu nggak bisa masuk surga. Harus lembut karena berarti Shiratal Mustaqim. Maka hatinya itu jangan tersangkut terpaut dari yang lainnya. Maka ibarat yang berjalan tadi, karena hatinya masih banyak cabangnya, di sini pasti banyak lolos nyemplung di Shiratal Mustaqim. Karena konsentrasinya bukan di jalan Allah, tapi di jalan-jalan dunia. Maka karena itulah manusia tiada terlepas daripada azab Allah apa saja dan singgah di neraka. Jadi masuk dulu di neraka, singgah. Penyakit banyak tadi. Maka sesuai firman Allah Ta'ala, wa minkum ila wariduha kana ala rabbika hatma ma'diyan summa tunazzil alladzina taqaw. Surat Maryam ayat 71-72. Artinya, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya. Itulah keputusan Tuhan yang tidak dapat dihindarkan. Akhirnya kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya dari kejahatan. Jadi orang-orang yang lengah itu pasti masuk neraka. Orang-orang lebih banyak dekatnya kepada jalan lurus daripada jauhnya. Dan karena sangat sulitnya jalan yang lurus itu, yaitu yang disebut istiqomah, maka haruslah bagi masing-masing hamba Allah terus berdoa kepada Allah Ta'ala, minta doa petunjuk setiap hari, yaitu 17 kali. Berarti sholat 5 waktu, yaitu ditekankan bacaannya ihdinas siratal mustaqim. Karena itu wajiblah membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat 5 waktu, agar jangan masuk nyemplung di neraka yang telah diputuskan di antara kamu yang tidak masuk ke dalamnya. Itulah keputusan Tuhan yang tidak dapat dihindarkan. Kalau tidak sholat berarti masuk neraka. Terakhir, diriwayatkan bahwa sebagian mereka bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Maka
maka bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah bersabda, beruban kepalaku oleh surat Hud, saya Bani Hud. Mengapa engkau berkata demikian? Nabi SAW bersabda, karena firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta, surat Hud. Artinya beristiqomahlah, berpegang pada jalan lurus atau bertetap pendirianmu sebagaimana yang engkau diperintahkan kepada engkau. Jadi suruh istiqomah, wudhu terus jangan batal, wudhu. Surat Hud ayat 112, suruh istiqomah. Istiqomah itu sumpah arwah. Jadi arwah yang sudah disumpah. Jadi orang bisa istiqomah itu karena dapat haibah, yaitu sudah disumpah di alam arwah. Kamu termasuk golongan yang kami kehendaki yang bisa beristiqomah. Kecuali orang-orang yang benar-benar berdoa kepada Allah minta beristiqomah, karena istiqomah sangat sulit. Karena kalau mereka tidak mampu pada hakikat jalan lurus itu, maka tiap-tiap orang yang ingin terlepas dari kejahatan dan keburukan, maka kelepasan itu tidak ada selain dengan amal soleh, berbuat baik. Dan perbuatan baik itu tidak akan muncul atau timbul selain dengan perbuatan akhlak yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Maka hendaklah masing-masing manusia mencari sifat